Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dengan ajaib dan dahsyat. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun minggu ini dan minggu depan kita mungkin tidak bisa bersua dalam ibadah raya karena satu dan lain hal, tapi kita meyakini 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, di situ Dia hadir dan Dia akan mendengar doa kita, Dia mengerti pergumulan kita, dan Dia memberikan jawaban atas segala masalah dan solusi atas segala konflik dalam batin kita. Dengan sehati, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kembali pada hari Tuhan kami boleh beribadah secara online dan streaming dimanapun kami hadir. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru di masa-masa sulit yang hari-hari ini kami harus hadapi, kami boleh mengalami janji Tuhan digenapi, kuasa-Mu dinyatakan, dan kehadiran-Mu lebih dahsyat nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu agar Tuhan terus membentuk dan memproses kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa dan menegur kami, meneguhkan, membaharui dan memulihkan kami sekalian. Roh Kudus mengurapi kami sekalian, dan semua sarana prasarana yang dipakai, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidup kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasih Tuhan, bagaimana kita terus bisa memberitakan Kristus melalui komunitas itu yang kita bahas sepanjang bulan ini. Namun, kita akan memberikan tema pada hari ini tentang sehati untuk melawan virus yang disebut virus perpecahan, virus konflik. Ya, saudara, selalu ada di dalam Alkitab diceritakan perpecahan yang merusak kesatuan dan kesehatian. Nah, kalau kita melihat dalam kisah perjanjian lama, ketika Musa mengutus 10 pengintai, di situ muncul 2 grup, ya, yakni 10 kelompok 10 yang berbicara dan melihat secara negatif bahwa mustahil mereka masuk ke tanah Kanaan karena ada raksasa. Tapi ada kelompok 2, ya, yang minoritas, Yosua dan Kaleb. Mereka meyakini janji Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, yang akan terus mendampingi. Dan kita melihat bagaimana akhirnya kelompok 2 yang minor, justru yang meyakini kehadiran dan kesetiaan Tuhan mengenapi janjinya, mereka bisa mengalami untuk masuk ke dalam Promised Land, dalam perjanjian baru. Dan kemudian dalam sejarah perjalanan panjang Israel, kita lihat 10 suku di utara terpisah dengan 2 suku di selatan. Kerajaan utara, kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan, saudara. Dan kita juga secara jujur namun juga sedih melihat bahwa sejak gereja awal, gereja mula-mula terjadi perpecahan, grup-grup, kelompok-kelompok, ya, yakni orang-orang yang mengaku bahwa saya ada di pihak A, pihak B, pihak C, dan D seterusnya, ya. Secara khusus ini kelihatan dalam surat Korintus. Paulus mengatakan ada kelompok-kelompok di sana yang mereka bertikai satu sama lain, tidak sehati, tidak sepakat, mungkin dalam pengajaran, mungkin dalam praktek, mungkin dalam kehidupan. Dan mereka berkata, saya kelompok Apolos, saya kelompok Paulus, saya kelompok Kefas, Simon Petrus, saya kelompok Kristus bahkan, ya. Jadi saudara, rupanya sejak zaman dulu orang suka ngegrup, ya, grouping, suka bikin kelompok, ya, suka bikin seperti partai-partai, blok-blokan sedemikian rupa, saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan, kehidupan kekal selama-lamanya. Kita harus sehati, ya, kita harus bersatu dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9, Paulus menjelaskan demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dan susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum bisa menerimanya, belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya.
karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, jadi lewat kebenaran firman ini, Tuhan melalui Paulus ingin menunjukkan bagaimana supaya kita bisa sehati dan melawan virus perpecahan dalam sebuah hubungan yang sehat di komunitas. Kalau kita mengenal hari-hari di dunia dilanda pandemi dengan virus corona 19 yang begitu kuat, itu membuat manusia mengalami seakan-akan kehancuran dalam segala bidang, ya, secara kesehatan, dan juga hari-hari ini resesi melanda dunia secara ekonomi. Jadi virus negatif dampaknya, virus mematikan, tapi yang lebih mematikan lagi ialah virus perpecahan, ya. Dan kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita langkah-langkah, kiat-kiat, cara-cara untuk kita menang terhadap virus perpecahan ini. Yang pertama, menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah saudara, menghidupi sebuah panggilan dalam Kristus perlu usaha. Seperti yang ditulis dalam ayat ini, ya, yang ketiga tadi. Dengan kata lain, melakukan panggilan dan menghidupi kehidupan sebagai orang percaya adalah hal yang harus diperjuangkan, harus diupayakan, harus ditunjukkan. Bukan cuma satu atau dua kali, tapi dikatakan kamu selalu, hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar. Bukan kadangkala, kadangkala rendah hati, kadangkala sabar, kadangkala lembut, tapi kala yang lain sudah berubah. Selalu, always, apapun yang terjadi, kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya, kita harus memiliki keyakinan iman yang sama dalam Kristus dan menghidupi iman di dalam Kristus. Ya, panggilan kita ialah sebagai keluarga Allah. Ya, dan satu sama lain kita hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, dikatakan dalam ayat berikutnya, kita harus melihat perbedaan-perbedaan, keragaman di antara kita sebagai pemberian dari Allah. Ada banyak orang terus-menerus mempertajam perbedaan yang ada, terus-menerus menimbulkan debat, menimbulkan konflik, menimbulkan perpecahan, karena fokusnya kepada perbedaan, bukan kepada kesatuan. Unity is not uniform. Kesatuan bukanlah keseragaman, tapi keberagaman yang merupakan karya Allah yang dahsyat. Menunjukkan Allah kita adalah Allah super kreatif. Di dalam keberbagian, di dalam keragaman, justru kita disatukan oleh kasih dan kuasa Kristus. Perbedaan harus dilihat sebagai kekayaan untuk membangun jemaat dan umat Tuhan. Dalam ayat ini, Paulus bahkan menyebutkan, ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 7-11, demikian bunyinya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke dalam bumi, bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Dan ialah Tuhan Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ya, untuk melengkapi jemaat Tuhan, untuk membawa jemaat Tuhan kepada kesempurnaan, kepada kedewasaan, kepada kematangan rohani. Tuhan memberikan 5 jawatan ini, ya. Ada seperti gambaran 5 jari kita, ya. Rasul jempolnya, jempol rasul karunia mempersatukan, ya, karunia mempersekutukan. Ini karunia di antara kelima ini justru yang mengikat, ya, itu rasul-rasul. Kemudian dikatakan ada nabi-nabi, telunjuk, ya, sering memberikan petunjuk dan arahan, suka menegur dosa, keras dalam menegur dosa. Tapi bagian selanjutnya adalah pemberita-pemberita Injil, ya. Kelihatannya paling di atas ini, ya, paling dominan untuk masuk menerobos daerah-daerah baru, ya, membuka ladang-ladang baru, kemudian juga memberitakan Injil kepada siapapun dengan keberanian. Selanjutnya bagian jari manis adalah gembala, ya. Di sini biasanya cincin kawin tanda kasih dikenakan. Gembala yang mengembalakan domba-domba dengan kasih dan kelemah lembutan. Di tengah-tengah domba yang kelihatannya bodoh, domba yang selalu bawa maunya sendiri, domba yang dikatakan oleh Yesaya mengambil jalannya masing-masing, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, tapi digembalakan dengan kasih, diarahkan dengan kasih. Dan yang terakhir, yang paling kecil, ini adalah pengajar-pengajar, guru-guru, ya, mengorek secara detail kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, yang harus disampaikan sedemikian rupa. Jadi setiap jawatan, setiap karunia itu saling melengkapi, bukan dipertentangkan, saudara. Jadi saya teringat kalimat dari Ibu Teresa yang mengatakan, kelemahanku ditutupi oleh kelebihanmu, kelebihanku menutupi kelemahanmu. Jadi justru kelebihan dan kekurangan saling melengkapi satu sama lain. Dan bagian yang ketiga ialah ketika kita melihat perbedaan dengan tujuan yang benar, saudara. Ya, tujuannya apa? Kenapa Tuhan membentuk keragaman? Kenapa kok Tuhan nggak bikin seragam aja? Segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Ada hampir 17.000 suku di seluruh dunia, ya. Itu melihat kekayaan dan keragaman yang Tuhan ciptakan. Tuhan membuat perbedaan dengan tujuan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan gereja, tujuan pembedaan karunia-karunia ialah untuk melengkapi sekali lagi orang-orang kudus, anggota-anggota gereja, supaya seluruhnya bisa terlibat dalam pelayanan. Gak ada seorang pun di dunia ini yang punya semua karunia, ya. Tercatat dalam Alkitab kurang lebih 29 karunia rohani, ya. Yang satu orang punya satu, yang satu orang punya 2, yang lain punya 5. Tapi saya tidak percaya ada orang yang menguasai seluruh karunia yang ada. 29 karunia dia miliki semuanya sehingga gak butuh orang lain, ya. Kita perlu karunia orang lain untuk menopang kita. Itulah sebabnya kita harus saling membantu, menolong satu sama lain. Tujuan perbedaannya ialah sekali lagi untuk memperlengkapi, mempersiapkan, membuat mereka semua jemaat Tuhan masuk dalam pelayanan yang terbaik. Dan tidak berhenti sampai di sana saja, tapi sampai kita mencapai sasaran, ya. Ada target mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, mencapai kematangan kerohanian yang dewasa dalam Kristus, ya. Efesus 4 ayat 12-16 sekali lagi dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih.
Saudara yang kasih Tuhan, membangun kesehatian adalah upaya yang terus-menerus. Proses selalu harus kita hidupi. Karena jika kita menghidupinya, kita berarti sejalan dengan panggilan kita sebagai orang percaya, ya, bersatu di dalam Kristus. Jadi kita harus punya cara pandang yang benar tentang perbedaan, bahwa perbedaan adalah karunia ilahi. Untuk apa? Supaya kita saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk saling kompetisi, bersaing, menjatuhkan dan melemahkan, tapi supaya tubuh Kristus terbangun dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sejarah 2000 tahun gereja mencatat, gereja tidak pernah kalah terhadap serangan dari eksternal, dari luar. Tapi gereja menjadi lemah dan kalah karena masalah internal, masalah perbedaan, perdebatan teologis, kemudian masalah-masalah yang lain di dalam mengeroposi, yang membuat lemah, yang membuat kalah gereja Tuhan. Saudara, sekarang bagaimana dalam komunitas, sekali lagi, secara praktis kita bisa memiliki kesehatan untuk melawan virus perpecahan yang dalam Filipi pasal 2 ayat 1-15 Paulus menjelaskan. Ini kristologi yang paling menarik, ya. Di sini bicara soal kenosis, ketika Allah dalam Kristus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba untuk mati di kayu salib bagi kita. Bapak Ibu, iblis adalah bapa segala penipu, pendusta dan pembunuh. Sejak awal iblis berusaha merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus waspada dengan adanya virus perpecahan di sekitar kita, ya. Dan Paulus berkata demikian dalam Filipi pasal 2, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Allah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus tahu nih, di jemaat Filipi yang menjadi supporter pelayanan Paulus, ya, selama dia memberitakan Injil, satu-satu jemaat yang mendukung Paulus dengan dahsyat, ternyata juga ada perpecahan. Bukan cuma di Korintus perpecahannya begitu luar biasa, ya. Langsung menyatakan blok-blok. Saya ada di pihak siapa, saya ada di pihak siapa, ya, saudara. Tapi juga ada perpecahan di jemaat Filipi karena masalah pertentangan perbedaan dua orang pimpinan jemaat, ya. Dua orang perempuan yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama aktif. Euodia, Sintike, sama-sama mengasihi Tuhan, tapi karena beda pendapat,
Kalau sekarang beda selera, perbedaan perspektif, sudut pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan cara, ya, itu semua perselisihan diawali dengan perbedaan, ya. Jadi kalau perbedaan terus ditonjol-tonjolkan, kita tidak mencari kesatuannya, maka yang terjadi adalah virus perpecahan itu menggerogoti dan merusak pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama secara praktis, mari kita miliki kesatuan itu. Tuhan menghendaki agar semua orang memiliki kesatuan hati, kesatuan tujuan, dan satu kasih dalam Kristus. Ya, ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi karena di dalam Kristus, diingatkan lagi, hidup kita adalah hidup dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, gaya hidup baru seperti apa yang harus dijalani dan dihidupi. Di situ ada nasihat, di situ ada penghiburan kasih, di situ ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau ini ada, saudara, maka segala perbedaan, segala perselisihan itu bisa cepat diatasi karena kasih Kristus dominan menguasai. Karena itu sempurnakanlah, kata Paulus, sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu sehati sepikir. Pola pikir Kristus, perasaan Kristus itu merasuk dalam hidup kita. Ya, embody. Ya, itu menjadi satu dengan hidup kita dan kita bisa peragakan dalam persekutuan. Kenapa? Di dalam kesatuan terhadap kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu hendaklah setiap orang percaya bisa mendahulukan kepentingan orang lain lebih dahulu agar terjadi satu keharmonisan. Ya, kalau kita masing-masing hanya mementingkan diri sendiri, ya, itu penyebab perpecahan, itu penyebab perbedaan, dan itu yang membuat konflik membesar. Dalam sejarah gereja dinamakan skisma, ya, perpecahan yang dahsyat, membelah menjadi gereja timur, gereja barat, ya. Kemudian ada lagi Katolik dengan Protestanisme, ya, terpecah sedemikian rupa, saudara. Jadi kita satu, hakikat kita satu, ya. Ketika orang-orang melihat ada 6 gereja deret seperti jemaat kita, saudara, dari ujung ada HKBP, Advent, GKRI, Bethel, Pantekosta, kemudian GPIB. Wah, hebat sekali. Kok bisa ada 6 gereja berderet? Saya berkata kepada orang, ini bukan 6 gereja, ini satu gereja. Cuma pintunya aja ada 6. Kita satu dalam Kristus, saudara. Ya, jangan lihat merek-merek gereja, papan-papan gereja, spirit denominasi itu memisahkan dan mencerai-beraikan. Tapi kesatuan Kristus di dalam Kristus itu mempersekutukan dan mempersatukan. Dan yang kedua, saling merendahkan diri seperti Kristus. Ya, ini kunci untuk menangkal virus perpecahan, meneladani Kristus, bagaimana dia humble himself, merendahkan dirinya sedemikian rupa. Itu yang menjadi pola kita, tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Dengan rendah hati, seorang menganggap orang lebih utama dari dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri tapi kepentingan orang lain, dan menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus sama. Ya, meskipun rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dikatakan ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, sehingga Tuhan mempromosikan dan meninggikan dia, sehingga di dalam nama Yesus segala lutut berlutut kelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, perpecahan sangat gampang dan mudah terjadi ketika setiap orang egois, mementingkan diri sendiri. Padahal jika setiap orang percaya hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain juga, maka virus perpecahan bisa ditangkal. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kiat untuk kita mewujudkan kesehatian untuk melawan virus perpecahan ialah lakukan segala sesuatu dengan motivasi tulus. Tidak ada hidden agenda, tidak ada hal yang terselubung, motivasi-motivasi yang terselubung, tujuan-tujuan pribadi.
Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya ialah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa melakukannya dengan hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan reward, imbalan, pahala, mahkota, ya, upah bahkan. Saya dapat apa? Saya udah capek-capek begini, saya dapat apa? Ya. Nah, kalau ada motivasi yang terselubung dan sembunyi, itu juga benih perpecahan. Kok saya nggak dapat apa-apa? Saya udah capek-capek berjuang untuk ini, untuk itu, saya nggak memperoleh apa-apa. Nah, firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kita terus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, memiliki ketulusan hati dalam segala bidang hidup dan pelayanan menangkal virus perpecahan. Kita yakini, ya, kalau kita tulus hati, maka Mazmur 73 ayat 1 berkata, Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. So, ribuan denominasi, ini bukan kesaksian yang bagus bagi dunia ini. Ya. Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, biarlah mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu seperti Dia dan Bapa menjadi satu. Kita dalam Kristus menjadi satu. Mari kita menjadi jawaban bagi doa Yesus ini. Karena apa? Karena Yesus berkata, supaya dunia percaya. Ketika jemaat Kristen tercerai-berai, berkelompok, roh spirit, denominasi begitu diutamakan, maka banyak orang dunia akan mencemooh dan tidak percaya. Tapi ketika orang Kristen, orang percaya bersatu, bersekutu, saling mengasihi satu sama lain, maka ini menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Dan mereka bisa percaya sesuai dengan doa dan harapan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya kesatuan ilahi mengalir dalam hidup kita, sehingga janji Tuhan, berkat dicurahkan, dan hidup selama-lamanya itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan sehati, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib yang mempersekutukan kami sebagai setru Allah, musuh Allah, karena segala dosa-dosa kami. Kami sudah diperdamaikan karena kasih Kristus. Kristus yang menjadi teladan hidup kami, Kristus yang mengajar kami, tapi Kristus pula yang membuat kami hidup di dalamnya, sehingga kami bisa sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, satu tujuan, satu kasih. Dan biarlah itu boleh dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Kami sudah memiliki kesatuan itu, dan kiranya itu melenyapkan segala perbedaan, perselisihan, pertengkaran, percideraan satu sama lain. Dan kami mau humble spirit, memiliki roh yang rendah hati ya Tuhan, untuk tetap mengakui bahwa Engkau yang terbesar. Dan kami tidak mau sanjungan dan puji-pujian manusia yang cuma sementara dan pencitraan. Kami rindu pujian yang berasal dari Tuhan. Kami rindu ketika kami memiliki hati yang tulus murni, maka kesatuan itu boleh menjadi bagian dari kesaksian kami, sehingga dunia percaya, dunia boleh diberkati lewat hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tahu pergumulan setiap umat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi beban, pergumulan, masalah kesehatan, masalah finansial, keuangan, masalah konflik antar pribadi, relasi yang buruk ya Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan ketika kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus menopang kami, dan Engkau memberikan jawaban solusi atas segala pergumulan dan masalah setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat atas roh, jiwa, dan tubuh, berkat hari ini, esok, dan selamanya tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, dalam 2 minggu ini, sekali lagi saya tekankan, kita akan ibadah online. Dan kalau saudara mau ikutin streaming live, saudara bisa
melalui YouTube channel, ada jam 8 pagi dan jam 10 pagi di hari Minggu. Dan kemudian sore harinya juga ada di-upload ke dalam YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.